warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Lambuya. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 program studi Bahasa Indonesia dengan nomor peserta 20169947972 di LPTK Universitas Halu Oleo Kendari. Pada hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melakukan praktik pembelajaran pada kelas 8A di SMP Negeri 1 Lambuya dengan materi menyimpulkan isi teks persuasi. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelas silakan disiapkan. 1, 2, 3. Selamat pagi Bu Guru. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Ya. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang kurang sehat saat ke sekolah atau bagaimana? Ya, alhamdulillah semuanya baik ya. Masih semangat? Masih. Oke. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya ada yang memimpin doa. Siapa yang memimpin doa selain ketua kelas? Ada tidak? Bagaimana? Oke, ketua kelas saja yang memimpin doa. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita sudah melakukan doa. Sebelum pembelajaran itu harus ada yang namanya doa supaya aktivitas kita berjalan dengan lancar. Ya. Kemudian pada hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Atas nama siapa? Ada tidak? Siapa? Putri Ayu. Oh, Putri Ayu. Kenapa ini, apa alasannya? Oh, tidak ada tanpa keterangan ya? Putri Ayu. Siapa lagi yang tidak hadir? Sudah, Putri saja. Sekarang Bu Guru minta membuka bukunya halaman 150. Buku paketnya yang ada di meja. Dibuka bukunya. Kemudian cari di situ masalah teks persuasi. Di halaman berapa lagi tadi? Ya, silakan cari informasi apa saja yang ada dalam teks itu yang guru suruhkan untuk dibaca. Ya, sudah dibaca semua? Sudah? Nah, baik, karena sudah dibaca, ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Tentang masalah teks apa tadi, persuasi ya yang dibacakan? Ya, tentang teks persuasi. Nah, sekarang yang tadi kamu baca ada hubungannya materi kita. Materi minggu lalu apa lagi? Tentang apa lagi? Tentang mengidentifikasi
maksud dari teksnya, ya. Karena sudah ada data yang kita dapatkan, yaitu fakta, berupa fakta dan pendapat. Nah, sekarang kita lanjut. Di dalam teks persuasi terdapat yang namanya fakta dan pendapat. Sebelum kita mengarah ini, ada yang sudah tahu apa itu fakta? Kebenaran. Ya, baik. Salah satu ciri fakta adalah adanya sebuah kebenaran. Nah, kemudian apa itu pendapat? Ya, argumen. Ya, baik, bagus sekali. Ada hubungannya ya. Nah, sekarang kita lihat. Ya, Aisyah, oke Aisyah, apa sih itu? Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial. Ya, itu ada berupa apa tuh? Joshua, apa itu yang dia baca tadi Aisyah? Berupa apa itu? Ya, berupa apa? Fakta. Jadi ini contoh fakta atau kebenaran. Di mana kebenarannya bahwa mereka memang beroperasi di atas bus kota. Ada bukti bahwa mereka beroperasi. Itu namanya fakta. Bahwa itu terjadi. Ya, jadi fakta itu berhubungan dengan kebenaran. Pembangunan kota di Jakarta dan sekitarnya harus betul-betul mengacu pada peruntukan wilayah. Ya. Berupa apa itu Febri yang dia baca tadi, siapa? Asifah? Ada fakta? Ya, berupa baik sekali, ada pendapat. Jadi pembangunan kota di Jakarta dan sekitarnya harus betul-betul mengacu pada peruntukan wilayah. Apa sih cirinya dari kenapa kita katakan dia itu pendapat? Nah, karena ada kata dia harus betul-betul, jadi belum terjadi ya. Jadi peristiwanya itu belum terjadi, dia masih mengira-ngira ya. Itu cirinya dari pendapat. Tapi kalau fakta bahwa itu sudah terjadi. Nah, bisa dipahami nih? Bisa? Oke. Nah, sekarang kita masuk di langkah-langkah menyimpulkan isi teks persuasi. Kita masuk di materi pokoknya. Karena kita tidak bisa simpulkan isi teksnya kalau kita tidak tahu apa itu faktanya di dalam teks, apa itu pendapatnya. Bisa dikatakan simpulan itu terdapat di bagian akhir atau penutup. Ya, betul sekali, bisa dikatakan itu penutup. Nah, simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Ya, apa intisari dari teksnya? Apa maknanya? Nah, sekarang langkah-langkah penyimpulan isi teks yaitu yang pertama, siapa membaca? Rahmat bisa baca sana? Satu, apa? Catat bagian-bagian penting dari isi teks itu. Ya, apalagi? Memahami hubungan logis antara bagian penting teks itu. Ya, apalagi? Merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk membacakan kita semuanya. Tapi ada yang dia lewati satu, yaitu yang pertama poin satu adalah membaca keseluruhan isi teks. Ya, jadi kita tidak bisa dulu mengarah ke 2, 3, dan 4 kalau kita tidak baca dulu teksnya, kasihan. Jadi harus dibaca ya. Dibaca dulu, kemudian catat apa yang penting di situ. Misalnya pola makan, hidup sehat ya. Catat apa-apa yang dalam teks itu yang penting. Simpulan itu tidak mesti panjang ya, tidak mesti panjang, tapi sudah mewakili dari isi teksnya, maksudnya. Ya, paham? Oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang adalah contoh teks persuasi. Siapa yang bisa bacakan paragrafnya? Satu orang, siapa? Jihan. Ya, silakan Jihan berdiri. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan
dan seimbang. Ya, jadi bisa kita lihat simpulannya. Nah, simpulan teksnya bisa seperti ini. Agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Ya, sudah benar tadi yang dia katakan temanmu bahwa simpulannya atau isi teksnya akan seperti ini. Ya, ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Berikut contoh teks persuasi. Teks persuasi dengan judul Menanam Pohon. Paragraf pertama. Disimak ya. Jumlah populasi di dunia semakin meningkat tajam. Alhasil, saat ini bumi menjadi lebih panas dan kandungan CO2 di udara semakin meningkat drastis. Semua orang sebetulnya dapat membantu untuk mengurangi dampak ini dengan menanam paling tidak 5 tanaman per orang. Selain sayur-sayuran, kamu juga bisa menanam kaktus. Tanaman satu ini dapat pula dijadikan dekorasi rumah dalam ukuran yang kecil. Paragraf kelima, tularkanlah kebiasaan baik ini pada teman-temanmu. Semakin banyak orang yang bergabung untuk menerapkan kebiasaan ini, maka hasilnya akan semakin baik dalam mengurangi pemanasan global di dunia. Demikian contoh teks persuasi yang berjudul Menanam Pohon. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Sudah ditonton tadi ya contoh teks persuasinya. Nah, dari yang guru putarkan tadi adalah contoh teks persuasi yang berjudul apa? Menanam Oh, iya, menanam pohon. Mengajak kita untuk menanam pohon. Nah, Bu Guru tanya lagi, apa sih faktanya di dalam? Ada yang bisa kemukakan apa faktanya? Siapa? Ya, Aira, silakan. Bumi menjadi lebih panas dan kandungan CO2 di udara semakin meningkat drastis. Ya, itu adalah salah satu contoh fakta. Bumi menjadi semakin
baru jawab pertanyaannya yang di belakang. Apa pertanyaannya di situ? Ya? Bisa? Masa berkelompok tidak bisa? Aktivitas pertama yang kalian lakukan adalah menuliskan nama kelompoknya dulu, siapa-siapa orangnya. Oke, silakan berbuat. Silakan diisi. Tulis dulu anggota kelompoknya. Siapa? Ada yang Rahmat. Rahmat siapa namanya? Bukan Rahmat Wati. Oh, Rahmat Halim. Nah, ini kan teksnya ya. Nah, ini ada teksnya. Kamu baca dulu. Ada judulnya. Apa itu judulnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Pasti banyak yang tidak buang sesuai tempat. Nah, sekarang cari kalimat faktanya di dalamnya, yang mana juga kalimat pendapat. Setelah didapatkan ini berapa saja yang kamu dapatkan, kemudian simpulkan di sini. Nah, simpulkan. Nah, dia sudah tersenyum lebar untuk menunggu jawabannya. Silakan. Ya, bagaimana kelompok berapa ini? Kalimat faktanya, bagaimana pendapat. Habis itu apa lagi? Kita simpulkan. Ya, dia sudah menunggu nih. Silakan dicari jawabannya. Baca dulu. Kerjasama. Ini dibutuhkan kerjasama ya, supaya terselesaikan lembar kerja yang guru bagikan. Baca baik-baik petunjuk kerjanya, apa maksud ininya, soalnya, kemudian cari jawabannya yang kamu anggap tepat setelah membaca teksnya. Cari jawabannya. Ya, bagaimana, sudah mengerti tak semua cara kerjanya? Sudah bisa dikerjakan? Ada masalah silakan ditanyakan ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Ya, kerjasamanya ya. Kerjasama dalam mengerjakan. Bukan kajian itu selain itu. Ada masalah? Silakan cari jawabannya, yang mana kalimat fakta, berapa saja yang kamu dapatkan, 1 atau 2 atau bahkan 3. Mana kalimat pendapatnya, berapa saja yang kamu dapatkan, silakan rinci di situ. Rinci, tuliskan. Kemudian terakhir, setelah didapatkan 2 unsur itu, simpulkan apa maksud isi teksnya. Sudah ada yang selesai? Belum? Semangat kerjanya ya. Selalu bersemangat. Kalau loyo bagaimana mau selesai? Gimana Igan? Semangat. Iya. Jadi simpulan itu tidak mesti panjang ya, tapi kalau sudah jelas dan mewakili dari isi teksnya, sudah tulis apa simpulannya. Ya, jadi kalau sudah selesai pekerjaannya, sebentar akan tampil di depan. Satu kelompok boleh mewakili 3 orang, boleh juga semuanya, tapi batasnya 3 orang.
sudah selesai. Yang lain siapa lagi yang belum? Sudah semua? Masih ada yang belum? Oke. Sambil menunggu temannya, dibaca-baca dulu jawabannya. Ya, sudah semua? Sudah? Oke. Karena sudah semua, ya, sebelum mempresentasikan di depan, supaya lebih rileks lagi saat tampil, oke, kita ice breaking dulu. Coba semuanya dulu berdiri, coba semuanya dulu berdiri dari tempatnya, menghadap di sini di depan. Ya, oke, bisa menghadap depan. Nah, sekarang kita akan tepuk pagi, siang, dan malam. Seperti apa itu tepuk pagi, siang, dan malam? Kalau pagi 3 kali. Kalau pagi berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. Kalau siang 1, 2. Kalau malam Tidak ada. mengapa tidak ada kalau malam? Karena orang mau tidur. Ya, boleh. Kita mulai, butuh kompakan dan konsentrasi. Siap? Boleh, kita mulai. Siang, pagi, malam. Oke, ada yang tertutup tadi siapa? Nah, oke. Malam. Nah, terdapat lagi siapa? Malam. Nah, ketangkap idom yang terakhir. Baik, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Oke, sudah siap yang akan mempresentasikan? Sudah siap? Ya, kelompok berapa yang siap? Pertama? Mana kelompok 1? Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan, siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi kami. Judul presentasi kami, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Faktanya, sampah adalah barang-barang sisa yang tidak terpakai lagi dan bisa mencari di lingkungan kita. Ada 3 jenis sampah yang harus kita pisah. Di antaranya adalah sampah organik, sampah non-organik, sampah kimia. Sampah organik adalah sampah dari sisa makanan. Pendapat, mulai saat ini tanamkanlah perilaku membuang sampah pada tempatnya. Namun ketika membuang sampah ada baiknya kita memilih jenis sampah terlebih dahulu. Kesimpulan, mulai saat ini tanamkan perilaku membuang sampah pada tempatnya dengan cara memilah sampah sesuai pada jenisnya supaya kita terhindar dari bahaya yang ada pada sampah. Sekian dari kami kelompok 1, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, baik sekali yang sudah dikemukakan tadi faktanya, pendapatnya, dan simpulannya, semuanya kompak. Jadi yang lain siap-siap ya, karena Bu Guru menilai juga pada saat presentasi. Tadi kan Bu Guru sudah nilai kalian saat mengerjakan. Nah, sekarang ada lagi yang keduanya ini, kalian harus lebih tampil yang berikan penampilan yang bagus. Nah, dan nilainya juga bagus. Ya, berikutnya kelompok yang kedua, silakan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 akan memberikan hasil presentasi kami. Yang pertama saya Gina Lutfi Ariska. Di samping saya ada Kaila dan Asyifa Latif. Fakta, sampah adalah barang-barang sisa yang tidak terpakai lagi dan bisa mencemari lingkungan kita. 2. Sampah yang menumpuk bisa menjadi sumber
penyakit bersarang. 3. Sampah akan sangat berbahaya jika tidak dipisahkan. 9. Dengan membuang sampah sesuai pada tempatnya, kita dapat terhindar dari bahaya yang ada pada sampah. Sekian dari kami, kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali sudah dikemukakan hasilnya untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok berikutnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyimpulkan isi teks persuasi. Fakta, sampah adalah barang-barang sisa yang tidak terpakai lagi dan bisa mencemari lingkungan kita. 2. Sampah yang menumpuk juga bisa menjadi sumber penyakit karena di sanalah bibit penyakit bersarang. Pendapat 1. Sampah akan sangat berbahaya jika tidak dipisahkan. Maka untuk itulah kita melakukan pemilihan sampah agar kita tahu mana yang bisa dimanfaatkan dan mana yang tidak bisa dan membahayakan. Simpulan isi teks persuasi yang berjudul buanglah sampah pada tempatnya, yaitu cara memilah-milah sampah sesuai pada jenisnya supaya kita terhindar dari bahaya yang ada pada sampah. Sekian dan terima kasih. Berikut hasil presentasi kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Ya, baik, sudah mempresentasikan tadi semuanya, sudah jelas. Ada tidak yang bisa memberikan komentar? Jihan, silakan berdiri dulu, Jihan. Kelompok 2 sangat bagus, jawabannya sangat tepat. Ya, oke. Kalau dari penampilannya sudah bagus ya? Sudah. Oke, terima kasih Jihan. Nah, siapa lagi yang mau memberikan komentar? Ada? Gina, oke, Gina, silakan Gina berikan komentar. Mau di kelompok mana yang kurang jelas tadi atau bagaimana? Komentar. Kelompok 1 ya, silakan berdiri. Oh ya, cara mempresentasikannya kenapa? Kayak masih belum siap. Oke, ini kan komentar. Oke, apa lagi kalau yang lainnya sudah? Oke, cara bicaranya katanya masih kurang jelas. Oke, kalau yang lainnya, kalau isi ininya sudah jelas? Oke, tidak ada masalah. Kelompok 1 ya, ditingkatkan lagi. Oke, semuanya sudah bagus, sudah mengemukakan hasilnya tadi. Ada fakta, ada pendapat, dan simpulan. Jadi di dalam teks buanglah sampah pada tempatnya, itu simpulannya adalah kita harus pintar memilah apa? Sampah agar membuang sampah sesuai pada tempatnya. Ada sampah organik, anorganik, dan sampah kimia. Jadi ketiganya itu harus tepat di mana kita buang, di mana tempatnya ya. Oke? Jadi peringkatnya bagus semuanya, tidak ada yang oke? Ya, silakan diperbaiki hasil diskusinya tadi apa yang kurang ya. Silakan diperbaiki. Guru kasih waktu 2 menit, silakan diperbaiki dulu hasilnya, kemudian disetorkan kembali. Apa saja yang kurang tadi ya? Jawabannya. Memperbaiki jawabannya tadi, kemudian disetorkan semuanya. Ya, setorkan hasil LKPD-nya tadi. Apa yang kurang? Kalau masih ada yang kurang, silakan ditambahkan jawabannya, diperbaiki yang kurang. Oke, sudah selesai. Ya baik, sudah dikumpulkan semuanya. Sekarang guru akan memberikan kalian kesempatan. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita? 1 atau 2 orang? Siapa? Ya, Jihan, silakan berdiri dulu. Menyimpulkan isi teks persuasi, kita dapat mengetahui
maksud dan intisari teks dengan mengikuti langkah-langkah penyimpulan isi teks persuasi. Ya, dengan menyimpulkan isi teks persuasi kita bisa menemukan intisari di dalam teks. Oke, bagus sekali. Silakan tangan dulu. Ada lagi selain Jihan yang memberikan kesimpulan? Ya, Joshua silakan berdiri Joshua. Apa simpulan kita hari ini? Kesimpulan teks persuasi adalah pernyataan fakta dan terdapat dalam teks persuasi sehingga mudah memahaminya yang mana fakta dan pendapat. Ya, baik sekali. Bertepuk tangan dulu. Jadi dalam teks persuasi menyimpulkan kita bisa tahu yang mana fakta dan yang mana pendapat. Bagaimana itu menyimpulkan isi teks persuasi yang dimana langkah-langkahnya kita harus tahu dulu apa yang ada di dalamnya. Baca dulu bagian-bagiannya, tentukan hubungannya apa tadi itu. Nah, kemudian kita simpulkan yang dimana di dalamnya sudah ada gagasan dan atau pendapat dan fakta. Ya, baik sekali. Untuk mengukur pengetahuannya kalian, guru akan memberikan lembaran evaluasi dikerjakan selama kurang lebih 10 menit ya. Cuman 5 nomor, lihat data. Ya, jadi di evaluasinya itu silakan dikerjakan, jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Itu yang terdahulu dulu. Kalau sudah bisa dikumpulkan di depan. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Sekarang guru mau tanya, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran kita saat ini? Senang. Bagaimana? Senang semua? Ya. Kemudian bagaimana penjelasan materinya Bu Guru? Apakah masih kurang jelas atau tidak jelas? Sudah dipahami semua? Bagaimana media pembelajarannya Bu Guru tadi? Menggunakan infocus, ada juga video yang Bu Guru tayangkan. Bagaimana? Mudah dimengerti. Ya, mudah dimengerti ya. Terima kasih atas komentarnya, dan kalian juga sangat antusias menerima pembelajaran kita hari ini. Materi kita selanjutnya di minggu depan ya adalah menelaah struktur kebahasaan teks persuasi. Silakan dicari informasinya mengenai itu supaya minggu depan kita bisa melakukan aktivitas pembelajaran dengan baik ya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru punya pantun. Bu Guru punya pantun, boleh dibalas, cakep atau apa. Ingin baca mana korannya? Sambal pedas mana kentangnya? Terima kasih atas kehadirannya. Besok tunggu kedatangannya. Ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita keluar, sebaiknya tutup kelas untuk memimpin doa dulu. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan disiapkan. 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan keluar main, istirahat di luar. Semoga